Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentunya mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan kita tahu bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah terutama dalam melaksanakan sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, sehingga kita akan diberikan rahmat untuk masuk surga nanti di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, untuk pagi ini saya menyiapkan materi yang tentu juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya, yang selalu kita hadapi, yaitu ikhtiar untuk mencari rezeki yang halal. Nah, ini tentu menarik karena sekarang ini, ya tidak sekarang, tapi ya saya sudah mendengar itu kira-kira ya 5-10 tahun terakhir ini, ya, karena himpitan, ya, ekonomi yang begitu sulit, ya kan, karena memang secara global maupun nasional atau regional, ya, ada suatu penurunan tingkat perkembangan ekonomi, sehingga orang sulit atau susah mencari pekerjaan, mencari rezeki, sehingga kemudian muncul seolah-olah itu guyonan, tetapi kalau itu kemudian diinternalisasi, ya, masuk ke dalam pola pikir, sangat berbahaya. Apa bunyinya? Mencari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Naudzubillah, ya. Tapi itu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kita sebagai seorang muslim dituntut dan diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, ciri-ciri rezeki yang halal dan berkah bisa dilihat dari beberapa hal, ya. Oleh karena itu seorang muslim harus memastikan bahwa rezeki yang diperolehnya, ya, berupa harta, ya, haruslah berasal dari sumber yang halal sehingga bisa mengundang keberkahan. Nah, oleh karena itu rezeki yang halal bisa didapatkan dengan bekerja tentu saja, ya. Rezeki yang halal adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa saja itu dari hasil pertanian, rezeki yang diperoleh dari perdagangan dan sebagainya. Nah, sementara rezeki yang haram adalah rezeki yang dihasilkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezeki, ya, dari hasil mencuri, menerima suap, merampok, ya, termasuk tentu saja yang paling menjadi persoalan bangsa ini, ya, rezeki dari korupsi, ya, dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya, Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini teman-teman, Allah sudah memberikan satu penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kita semua manusia disebut di situ, sebetulnya tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, semua manusia ya. Agar mencari makanan yang halal, ya, rezeki yang halal, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu adalah diantaranya mencuri, ya kan, merampok, membegal, korupsi. Itu adalah langkah-langkah setan. Karena kalau mengikuti langkah-langkah setan, ketahuilah bahwa setan itu sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu, bagi kita. Kalau menjadi musuh, mengapa harus diikuti? Nah, teman-teman sekalian, sekarang sedikit terkait dengan terminologi, ya, berkah, ya. Jadi rezeki itu juga harus dicari dengan yang halal, karena agar mengundang keberkahan. Nah, berkah itu apa? Berkah ini berasal dari bahasa Arab barokah, yang artinya ziyadul khair, atau bertambahnya kebaikan. Jadi rezeki yang berkah adalah rezeki yang membuat kebaikan kita bertambah. Itu indikasinya. Banyak orang yang mencari rezeki berlimpah ruah, tetapi melupakan keberkahan dari rezeki itu. Sehingga banyak orang yang dari segi materi menganggap tercukupi, bahkan berlimpah, berlebih, tapi ternyata kehidupannya dia merasakan kepahitan, ketidakbahagiaan. Jadi keberkahan rezeki akan membuat orang yang mendapatkannya merasa tentram. Ya, sebaliknya orang yang mencari banyaknya rezeki jadi yang dikejar adalah kuantitasnya, justru tidak akan merasa tentram dalam hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, agar kita mengetahui sebetulnya ciri-ciri rezeki yang halal dan berkah itu seperti apa, ya. Ada beberapa ciri, ya. Pertama adalah rezeki yang membuat dekat dengan Allah, ya. Jadi ciri harta yang berkah adalah harta tersebut jika dimiliki oleh seseorang, ya, lebih khusus kaum muslim, dengan cara yang benar, maka akan makin mendekatkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin bertambahnya harta, orang tersebut bukan makin sombong atau malah berpaling darinya, tetapi orang tersebut justru semakin rajin beribadah, karena itu ekspresi dari rasa syukur dia atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang menjauhkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan musibah baginya sebetulnya. Dan perlu diingat bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk harta. Jadi harta juga merupakan suatu fitnah, suatu ujian. Oleh karena itu, syarat harta yang baik adalah harta yang didapat dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Misalnya dijalankan di jalan Allah, ya, untuk bersedekah, untuk menyumbang pendirian masjid, membantu anak yatim, membantu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, untuk kemaslahatan umat. Dan itu akan semakin akan mendekatkan dia kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, cirinya adalah rezeki itu bermanfaat. Ya, rezeki berupa harta yang dimiliki oleh seorang muslim harus selalu membawa manfaat bagi manusia yang lain. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang yang memiliki harta yang cukup, maka akan membelanjakan tersebut untuk keperluan amal, membantu orang yang membutuhkan, ya, dan memberi sumbangan untuk kegiatan sosial. Jadi semakin banyak rezeki yang ia peroleh, maka semakin banyak juga amal kebaikan yang dia lakukan. Dalam surat Al-Lail ayat 17-21, saya bacakan artinya saja. Akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri, ya, dari sifat kikir dan tamak. Tidak ada suatu nikmat pun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas, kecuali dia memberikannya semata-mata
karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Sungguh kelak dia akan mendapatkan kepuasan menerima balasan dari amalnya itu. Quran surat Al-Lail 17 sampai 21. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rezeki yang selalu dicukupkan. Itu ciri-cirinya. Rezeki yang berkah adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Jadi berapapun yang dia peroleh, dia merasa cukup. Ya, bukan kemudian seperti minum air laut, air asin itu, air laut itu, ya, walaupun banyak diminum malah semakin haus. Ya, jadi harta yang baik adalah harta yang pemiliknya merasa cukup dengan harta itu. Dia merasa cukup, berapapun itu dia merasa cukup. Seseorang yang selalu merasa cukup akan merasakan hidupnya tenang, tidak berlebihan dalam mengejar dunia. Nah, itu beberapa ciri ya, 3 ciri paling tidak indikasi harta yang halal dan membawa keberkahan itu, teman-teman sekalian ya. Jadi tadi yang pertama ya, ketika rezeki itu membuat seseorang makin dekat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, rezeki itu bermanfaat ya bagi umat. Dan kemudian rezeki itu selalu dicukupkan. Itu ciri-ciri rezeki yang halal dan berkah ya. Maka oleh karena itu dalam kehidupan ini ya, kita jangan terlena, terjerembab ya untuk hubud dunia. Jadi terlalu mencintai dunia, mengejar dunia dengan sehebat-hebatnya, melupakan keberkahan di dalam kita mencari rezeki itu, teman-teman sekalian. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah tentu nasihat untuk saya sendiri ya, agar selalu berada di jalur yang benar, khususnya dalam mencari rezeki yang halal ya. Walaupun mungkin secara kuantitas sedikit tapi berkah. Ya, keberkahan itu bisa kita rasakan, hidup tentram, anak-anaknya soleh-solehah ya kan. Ya, serba tentram ya, itu adalah rezeki yang berkah. Ya, jangan kita ikuti apa yang tadi di awal saya sampaikan. Naudzubillah mengatakan bahwa mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal ya. Jangan sampai ya. Kita tetap harus berusaha mencari yang halal walaupun sedikit, itu akan membawa keberkahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ini ada yang kurang atau ada yang salah, itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.